tinggal mancing, tinggal jalan, dapat ikan. Allah cuma minta pagi-pagi subuh-subuh itu sebelum kau pergi ke pasar, sebelum kau pergi ke laut, sebelum pergi ke kantor, pergilah ke masjid. Siapa yang bangun di pagi hari lalu dia pergi ke masjid, sungguh dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di subuh waktu subuh, dia tak ke masjid, ke pasar dia, ke laut dia, ke kantor dia telah membawa bendera syaitan. Bahkan fadilahnya lebih dahsyat lagi, Pak. Siapa yang sholat subuh di masjid lalu dia i'tikaf sampai terbitnya matahari, dia berzikir, dia berselawat, dia istighfar, dia musyawarah, dia baca Al-Quran sampai terbit matahari, dia i'tikaf di masjid, lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Nabi ucapkan sempurna, sempurna, sempurna. Pahalanya sholat isyraq itu, Pak, haji dan umrah yang sempurna. Itu buat orang yang sholat di masjid. Kenapa janji Allah yang begitu hebatnya kita tak percaya? Kalau percaya pasti sudah dibuat, betul nggak? Tapi kalau orang kaya yang berjanji, oh buru-buru datang. Iya. Kalau bupati yang telepon, oh apalagi gubernur yang telepon. Bapak, ibu-ibu melihat ada orang yang beruntuh masjid, diam atau tidak? Kita lihat segerombolan anak muda datang ke masjid, dia pukul-pukul tiang masjid pakai martil, dia hendak rubuhkan itu masjid. Saya yakin yang tidak sholat pun akan berteriak takbir, jihad, Allahu Akbar. Hah? Betul nggak? Orang meruntuh masjid kita marah. Kenapa orang meruntuh agama kita jadikan kawan? Kenapa orang meruntuh agama, orang yang tidak sholat itu, Pak, dia sedang meruntuh agama kita, kita bayarin dia makan, kita bonceng naik motor kita. Kenapa? Karena kita memang tidak ada kecintaan kepada agama. Kita kenapa cinta sama masjid, Pak? Karena kita berkorban, habis miliar-miliar uang bangun masjid. Kalau sama agama, pas lahir ke dunia nangis langsung Islam, betul nggak? Islam keturunan. Cuma ada beberapa orang mungkin di sini Islam yang tanjakan. Mualaf itu Islam tanjakan, Pak. Kalau kita ini Islam turunan, turun terus. Allahu Akbar. Kenapa Bapak Ibu semua tidak ada kerisauan melihat orang tidak sholat? Bahkan kita ikut-ikutan meninggalkan sholat, sama saja kita ikut-ikutan meruntuh agama kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemput perintah sholat itu dalam perjalanan Isra Miraj. Ini kita mengenang Isra Miraj, itu hikmah tertingginya apa? Sholat. Saya mau tanya nih Bapak Ibu malam-malam tidur, tiba-tiba masuk asap ke dalam kamar tidur kita. Bapak Ibu lanjutkan tidur apa bangun? Ada asap masuk ke kamar kita, langsung loncat. Jangan-jangan kompor lupa dimatikan, lari ke belakang, coba lihat deh, lihat saya, itu ada kompor mati nggak mati kan? Dilihat aman bang, dilihat ruang tamu nggak ada api, dilihat belakang nggak ada api, lihat semua kamar nggak ada api, tapi asap masuk ke rumah kita. Bapak akan katakan alhamdulillah nggak ada api, tidur lagi apa keluar rumah? Pasti kita akan keluar rumah. Pas melihat rumah tetangga kebakaran, rumah tetangga kebakaran, alhamdulillah rumah kita enggak, yuk tidur lagi. Itu orang yang tidak punya empati, orang tidak punya hati. Kalau kita melihat rumah tetangga kita terbakar, hai para petani, jangan kau pergi ke sawah dulu, berhenti sebentar, istirahat sebentar, ambil air, ambil goni basah, lemparkan ke rumah yang terbakar itu. Wahai pedagang, jangan ke pasar dulu, wahai pelajar jangan ke sekolah dulu, wahai guru-guru jangan pergi mengajar dulu.
Wahai polisi, jangan pergi dulu ke tempat dinas, ke kantor kalian. Wahai dokter, jangan ke rumah sakit dulu. Berjamaah kita bersama padamkan api itu. Karena kalau api itu dibiarkan akan terus membesar dan menjalar membakar rumah kita. Makanya kalau ada orang bermaksiat, Pak, Bu, 40 rumah kiri kanan depan belakang akan terkena balanya. Nggak main-main, Pak. Hati-hati. Iya, Pak. Makanya orang kadang-kadang dia maksiat, dibilang ini gua dosa-dosa gua. Iya, dosa-dosa kau. Tapi kalau Allah turunkan azab kepada kamu, kami kena. Ini pentingnya dakwah. Siap semua berdakwah insyaallah? Pak, target kita masjid-masjid yang ada di Natuna, sholat subuhnya mirip dengan sholat Jumat. Amin. Kalau sudah itu terjadi, Pak, itu Yahudi langsung bendera putih, Pak, give up, dia menyerah. Satu orang rabai Yahudi mengatakan, kami tidak takut dengan senjatanya umat Islam, kami tidak takut dengan jumlahnya umat Islam, kami tidak takut dengan perekonomian umat Islam. Yang kami takutkan ketika umat Islam kembali kepada agamanya, sehingga sholat subuh seperti sholat Jumat. Baru mereka menyerah. Nah, maka mulai hari ini, Pak, kita pikirkan sama-sama bagaimana masjid-masjid yang sudah dibangun dengan indah dimakmurkan. Di masjid bukan hanya ada ibadah sholat saja, tidak, ada dakwah di masjid, ada ta'lim di masjid, ya, ada madrasah tahfizul Quran di setiap masjid. Kemudian yang paling penting ada khidmat di masjid, Bunda, Ayahanda, di masjid ada tempat makannya. Kira-kira, Pak, nih Bapak-bapak saya tanya nih, kalau ada pengumuman setiap hari di masjid ada makan gratis, datang nggak ke masjid, Pak? Tiap harinya beli kambing ke masjid. Oh, rame itu masjid, Pak. Jangankan orang, Pak Bupati, ya, macan dikasih makan jinak, Pak, buaya dikasih makan jinak. Saya nonton YouTube tuh, ada buaya di Kalimantan namanya Rizka, tuh jinak apa kan? Betul nggak? Iya, nah, karena dia dibagi makan, hadirin mulia. Maka mulai hari ini, hadirin sekalian, dari masjid kita bangkit. Dari mana kita bangkit? Dari masjid. Ibu-ibu, berhentilah merayu suamimu untuk sholat di rumah. Yang aku imamin dong. Aduh, ibu berarti tak paham fadilah amal. Pahala suami mengalir 100% ke buku catatan amal istri. Ibu-ibu tak perlu harus ke masjid. Kalau suami sudah sholat di masjid, otomatis ibu dapat pahala sholat di masjid. Itu, Pak. Ini hebatnya wanita nih. Wanita ini, Bunda, pahala suaminya mengalir 100% ke buku catatan amal ibu-ibu, sementara dosa ibu mengalir ke buku catatan amal suami. Maka, Bu, mohon maaf nih, ini ulama Saudi mengatakan ibu-ibu tidak boleh memeriksa HP suami tanpa izin suami. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Setuju nggak? Ini senang bapak-bapak semua nih. Yes. Hah? Kenapa ibu-ibu tidak akan dituntut akan dosanya suami? Biar dia jadi maksiat. Barokah dari Allah, tinggal syukuri saja, Pak. Nelayan pergi ke laut tak perlu masih makan ikan, tinggal mancing, tinggal jala, dapat ikan. Allah cuma minta pagi-pagi subuh-subuh itu sebelum kau pergi ke pasar, sebelum kau pergi ke laut, sebelum pergi ke kantor, pergilah ke masjid. Siapa yang bangun di pagi hari lalu dia pergi ke masjid, sungguh dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di subuh, waktu subuh, dia tak ke masjid, ke pasar dia, ke laut dia, ke kantor dia telah membawa bendera syaitan. Bangun pagi fikir dunia. Bahkan fadilahnya lebih dahsyat lagi, Pak. Siapa yang sholat subuh di masjid lalu dia iktikaf sampai terbitnya matahari, dia berzikir, dia berselawat, dia istighfar, dia musyawarah, dia baca Al-Quran sampai terbit matahari, dia iktikaf di masjid, lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Nabi ucapkan sempurna. Pahalanya sholat Isra itu, Pak, haji dan umrah yang sempurna. Itu buat orang yang sholat di masjid, Pak. Kenapa janji Allah yang begitu hebatnya kita tak percaya, Pak? Kalau percaya pasti sudah dibuat, betul nggak? Tapi kalau orang kaya yang berjanji, oh buru-buru datang. Iya, Kalau bupati yang telepon, oh apalagi gubernur yang telepon,
lupa semua tuh, padahal udah janji sama istri, batal langsung janji sama istri. Yang macam-macam Pak Gubernur nih telepon nih. Ini Allah yang panggil, Malikul Mulk, yang menciptakan seluruh raja-raja, seluruh presiden, gubernur, wali kota, bupati. Yang menciptakan itu Allah. Yang memberi kita mata adalah Allah. Yang memberi kita telinga adalah Allah. Yang memberi kita akal untuk berfikir adalah Allah. Coba sekali-sekali duduk berfikir, siapa yang memberi aku fikiran sehingga fikiranku bisa berfikir? Allah beri kita akal untuk berfikir. Allah beri kita tangan, kaki, diberi rumah, diberi mobil, diberi suami, diberi anak, diberi istri, diberikan hati, jantung, darah yang mengalir. Semua Allah berikan. Berjuta nikmat Allah bagi. Kita berdiri di atas bumi, ya Allah, di bawah kolong langit, ya Allah. Kita bernafas dengan udara yang Allah ciptakan, oksigen. Kita minum air dari Allah. Semua Allah bagi kepada kita. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan dedaunan sebagai kertasnya. Lalu mulailah kalian menulis nikmat Allah one by one, satu persatu. Kering air laut, habis semua dedaunan, masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Kenapa Allah panggil tak datang kalian? Kurang ajar, kurang ajar. Kalau digoyang bumi sama Allah, datang banjir, angin puting beliung datang menghancurkan, dia tanya, apa dosaku? Itulah dosamu, tak merasa berdosa itu. Rumah samping masjid, berjuta kali dengar azan, tak pernah ke masjid. Nggak main-main ya Pak. Kalau dipanggil kambing datang dia. Saya teman saya itu Pak, peternak kambing, jam 3 pagi hujan, bocor kandang kambing, loncat langsung. Tapi Allah yang panggil tak datang dia. Allahu Akbar. Banyak-banyak istighfar Pak ya. Berjuta kesalahan yang kita lakukan, namun Allah tetap setia menunggu kita pulang. Allah tetap setia menunggu kita. Masih diberi Allah kesempatan Pak. Kita kasih makan orang 3 hari Pak, kita panggil dia datang, tak mau bagi lagi. Hari keempat kita usir. Kurang ajar nih orang ini. Allah ada manusia yang puluhan tahun hidup di dunia, dipanggil beribu-ribu kali, berjuta kali, tak pernah dia penuhi panggilan Allah. Allahu Akbar. Allah tetap bagi makan. Seringkali asbab satu kebaikan hambanya, Allah hapus semua kesalahan. Beda dengan manusia. Manusia itu kadang-kadang Pak, gara-gara satu kesalahan kita dihapus semua kebaikan kita. Betul nggak Pak? La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, ini momentum nih. Saya cuma mengingatkan saja. Mudah-mudahan teriakan saya ini membekas di hati bapak-bapak semua. Mulai hari ini bertaubat, tidak akan lalaikan lagi sholat, tidak akan tinggalkan lagi sholat. Nggak main-main sholat nih Pak. Sholat itu amalan yang pertama dihisab di akhirat. Baik sholatnya, baik semua amalan. Rusak sholatnya, rusak seluruh amalan. Kita tidak usah bicara mulu-mulu tinggi-tinggi Pak. Kalau sholat subuh masih di rumah Pak, percuma kita bicara agama tinggi-tinggi. Sholat subuh mesti di mana? Di masjid. Insya Allah semua akan kembali ke masjid dan memahami benar-benar bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran hadirin sekalian. La aisha, kata Nabi SAW, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Pagi hari masih duduk-duduk di beranda, ternyata sore hari sudah di keranda. Itulah kehidupan dunia. Lahir memang lebih duluan ibu daripada anak, tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada kakek. Kematian itu membingungkan hadirin sekalian. Saya seringkali berbicara dengan anak istri saya katakan, suatu hari nanti kau akan temui kenyataan, aku akan pergi meninggalkan kalian. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Saya kalau sama Pak Gubernur nih, kira-kira siapa yang duluan nih Pak? Maaf Bu. Ini Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wabub. Kami berempat nih, siapa kira-kira yang duluan? Mana suaranya, siapa? Kalau feeling saya lebih duluan saya. Ya, feeling saya lebih duluan saya pergi takziah maksudnya Pak. Insya Allah, tenang Pak, nanti saya akan selenggarakan semua insya Allah. Takbir. Takut mati, tak takut mati. Nggak usah bingung Pak, alhamdulillah. Takut mati, ngapain? Ujung-ujungnya mati juga, betul nggak?
Berapa umur kita? Oh, tapi manusia ini memang aneh Pak, dia nggak percaya dia bakal mati, itu masalahnya Pak. Aku ini udah 60 70 nggak mati-mati. Kalau tetanggaku mati benar, dia mati betul. Kalau aku buktinya masih hidup. Enggak. Padahal kita pasti akan mati, dan Nabi katakan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya.